Welcome back to my channel, Chandra Channel. Halo, kali ini sebenarnya Chandra mau cerita nggak jadi, karena kali ini Chandra mau kasih tips aja buat teman-teman bagaimana menulis lamaran dengan cara Chandra ya, supaya insya Allah bisa dipanggil juga untuk teman-temannya. Karena selama ini sebenarnya alhamdulillah selalu dipanggil untuk interview atau ke tes selanjutnya gitu ya, maupun itu lewat email atau lewat langsung. Dan setiap lamaran itu pasti penulisannya berbeda-beda ya, ada yang kayak situ menggunakan asal sekolah dan umur atau lain sebagainya, pokoknya berbeda-beda ya guys ya. Ini versi Chandra aja, mau diikutin silakan, mau enggak juga silakan. Mohon maaf di sini berisik karena banyak anak-anak ya, karena mumpung lagi libur juga Chandra mau segera kasih tips, dan mumpung bentar lagi adik-adik mau lulus ya, mau lulus sekolah, jadi pasti ada yang mau melamar dan mau cari tahu bagaimana cara atau susunan-susunannya. Oke, jika ingin tahu lamaran versi Chandra, silahkan disimak videonya sampai selesai ya, karena nanti Chandra bakal kasih tahu kayak susunan-susunannya sama cara penulisan versi Chandra ya, sampai ke cover depannya. Sebelumnya teman-teman harus subscribe dong ya, harus like dong, harus komen dong supaya apa? Supaya Chandra bisa semangat lagi buat videonya, karena waktu itu kan nggak libur ya, sekarang lagi libur karena ada wabah. Semoga cepat selesai wabahnya, cepat kembali seperti semula supaya semuanya tidak dirugikan lagi ya. Selamat menonton dan selamat menyaksikan. Oke, tanpa menunggu lama kita langsung aja ke susunan-susunannya ya. Yang pertama itu atau yang paling depan itu biasanya Chandra taruh KTP, atau nanti Chandra tunjukin ya. Nah, ini berkasnya sudah Chandra ambil, nanti Chandra kasih tahu bagaimana susunannya biar nggak bingung ya. Yang pertama itu fotonya yang diperlukan oleh perusahaan ya, atau PT atau apa gitu. Di sini Chandra menggunakan foto 4x6 background merah guys, tapi kalau disuruhnya background biru ya ikutin background biru. Nah, biasanya di berita lamaran itu atau berita lowongan tidak ada kayak syarat fotonya ukuran berapa, yang penting ada fotonya gitu kan. Itu kalian bisa pakai, biasanya Chandra itu pakainya 3x4 ya, background merah. Yang pertama foto, kedua biasanya KTP ya, ini karena nggak ada stoknya habis. Dan habis KTP itu surat dokter ya, surat dokter ya. Habis surat dokter itu, habis surat dokter lamaran pekerjaannya. Nah, kayak gini contohnya ya. Di Chandra kasih tahu deh. Habis lamaran pekerjaan, ijazah. Habis ijazah di belakangnya SKHUN. Habis SKHUN surat kuning ya. Terus habis itu ini SKCK. Habis SKCK sertifikat ya guys ya. Ini Chandra tampilin satu aja buat contoh. Dan daftar riwayat hidup. Nah, Chandra di sini pakai daftar riwayat hidup yang biasa aja, yang difotokopi ya. Karena biasanya ada yang kayak diketik atau di print gitu ya, sama aja. Nah, begini susunannya guys. Jadi ada yang susunannya itu ijazah dulu, SKWN dulu, baru surat lamaran. Dan ada juga yang susunannya sesuai gitu, jadi fotonya ada yang di belakang, ada yang di mana-mana, pokoknya gitu. Tapi walaupun kayak Chandra ditentuin perusahaannya, misalkan KTP itu kan ada catatan, misalkan ijazah, SKON, ini surat lamarannya terakhir, tapi tetap aja Chandra pakainya kayak gini susunannya. Terserah, yang pengen ikutin, yang enggak ya. Oh ya, yang terpenting adalah ini semuanya harus fotokopi, jangan yang aslinya. Nanti kalau teman-teman kasih yang aslinya nanti habis stoknya, nggak bisa difotokopi lagi. Pokoknya difotokopi dulu,
berkas-berkasnya, nanti baru disusun deh. Chandra ulangin lagi susunannya. Yang pertama itu foto, kedua fotokopi KTP, yang di belakangnya surat kesehatan atau keterangan sehat dari dokter ya. Terus yang keempat itu surat lamaran, yang kelima ijazah, 6 SKHUN, yang ketujuh surat kuning, yang kedelapan SKCK, yang ke-9 sertifikat ya. Terakhir itu CV, kurikulum vitae atau daftar riwayat hidup ya. Nah, nanti ininya diklip supaya enggak berceceran. Nanti tinggal masukin aja di surat lamaran, di amplop lamaran. Nah, lanjut ke cara penulisan surat lamaran. Nah, bentuknya versi Chandra seperti ini, teman-teman. Yuk, kita teliti satu-satu. Kita tulis halaman pekerja, halaman lamaran pekerjaan itu sebelah kiri ya guys ya. Di sini sebelah kanan bisa dikasih tanggal, kayak misalkan, maaf tangannya hitam. Kayak misalkan Serang tanggal berapa, bulan apa, 2000 berapa gitu ya. Di sebelah sini ya. Nanti di bawahnya ada tuncal satu aja kepada yang terhormat HRD atau manajer. Ini nama tempatnya ya, nama misalkan PT dari Ider di tempat gitu. Terus dengan segala kerendahan hati saya bermaksud mengajukan surat lamaran pekerjaan ini pada perusahaan yang Bapak atau Ibu pimpin. Dengan ini saya namanya siapa, tempat tanggal lahir, alamat, dan nomor HP. Lanjut, untuk melengkapi surat lamaran pekerjaan ini, bersama ini saya lampirkan. Nah, bisa dilihat sendiri ya lampirannya, kayak fotokopi ijazah dan lain sebagainya. Di sini kenapa susunannya seperti ini? Karena memang versi Chandra itu susunannya seperti ini ya. Jadi untuk berkas dan tulisan itu sedikit berbeda. Kenapa Chandra buat seperti itu? Karena ketika lamarannya dibuka dari berkasnya atau dari amplop lamarannya, HRD bisa tahu nih apa aja berkasnya ya. Jadi surat lamaran itu ada di awal, itu fungsinya Chandra letakkan surat lamaran di awal gitu teman-teman. Nah, setelah itu kita kasih penutupnya. Penutupnya gini teman-teman. Demikian surat lamaran ini saya buat, besar harapan saya agar dapat diterima pada perusahaan yang Bapak atau Ibu pimpin. Titik. Atas perhatian dan pertimbangan Bapak atau Ibu, saya ucapkan terima kasih. Hormat saya, tanda tangan di sini sama nama jelas ya. Misalkan teman-teman ada yang nanya, Chan, kenapa sih nggak pakai kartu keluarga? Chan, kenapa kok nggak pakai akte kelahiran? Chan, kenapa kok nggak pakai NPWP atau sebagainya? Nah, Chandra kasih tahu, kalau untuk versi Chandra itu cukup seperti ini. Jadi Chandra nggak pakai kartu keluarga, akte kelahiran, sama NPWP ya. Kadang dilampirin juga sih kalau perusahaannya yang ngebutuhin, kayak ngebutuhin kartu keluarga, NPWP atau akte kelahiran ya. Itu cukup untuk perusahaan yang ingin dilampirkan seperti itu. Tapi biasanya teman-teman atau yang lain biasanya kayak tetap aja nyantumin, tapi nggak apa-apa, itu versi mereka. Ini kan versi Chandra. Nah, ceritanya misalkan muncul pertanyaan seperti ini, Kak lagi, Chan, kenapa kok di susunan lamarannya, maksudnya di penulisan surat lamaran ini tadi yang pertama itu fotokopi ijazah dulu, nggak ada surat lamaran. Nah, kan kita nulis surat lamaran di sini, jadi kita nggak usah nyantumin surat lamaran di urutan sini ya. Oke teman-teman. Nah, terus kenapa kok keempat KTP, katanya keempat SKCK? Nah, memang seperti itu. Kalau penulisan Chandra urutannya seperti itu. Tapi kalau urutan di berkasnya tadi yang sudah Chandra kasih tahu ya. Kok recok banget sih? Enggak recok ya.
malahan gampang. Terus sebenarnya banyak sekali versi, tapi ini Chandra pakai yang simple dan kayak alhamdulillah gitu dipanggil ya, dipanggil terus. Dan alhamdulillah juga Chandra itu kayak nggak nganggur gitu, maksudnya nganggur cuma nggak lama gitu, nggak sampai berbulan-bulan atau bertahun-tahun nih. Insya Allah jangan sampai ya, tergantung rezeki juga nih. Jadi teman-teman, Chandra mau kasih tahu juga, penulisan nggak usah bagus kayak kalau di sini kan Chandra bagus ya tulisannya. Lihat tuh, kalau nggak percaya, aduh ini keputihan lagi. Tuh, bagus kan, bagus kan. Nah, Dah sombong amat. kayak terbalik gitu. Jadi nggak usah bagus. Kalau ada yang nanya, Chan, kan tulisan kamu bagus di situ, saya tulisannya jelek. Oh, gimana tuh, bakal diterima nggak? Diterima asalkan yang rapi tulisannya ya. Bagus bukan berarti rapi loh. Ada yang bagus tapi kadang ininya lurus, melengsong ke sana, melengsong ke sini kan, ada yang kayak gitu. Yang penting rapi tulisannya dan bisa dibaca ya, susunannya itu jelas. Nah, Chandra juga mau ngasih tahu kenapa Chandra pakai daftar riwayat hidup yang ini. Selain simple dan mudah didapatkan di fotokopi ya, Chandra biasanya nyetok sih karena rumah Chandra dekat pasar Au. Di sini tuh gampang sekali guys, daftar riwayat hidupnya udah ada kayak tulisan nama, umur. Jadi kita tinggal ngisi aja tuh gitu kan, tamatan gitu. Jadi enak banget. Kalau kita ngetik kan kayaknya keluar biaya berapa gitu banyak. Bukan masalah pelit ya guys ya, tapi menghemat. Karena kalau kita mencari kerja kan tujuannya apa? Kita mendapatkan penghasilan, bukan mengeluarkan banyak uang. Karena lamaran yang kita bikin juga memerlukan uang gitu. Terus udah diklip, kita masukkan ke amplop coklatnya. Masukannya seperti ini guys, ininya di depan dan ininya pas di belakang, jangan di depan sini. Jadi pas dibuka sama HRD nya itu langsung kelihatan tulisannya gitu. Maksudnya nggak dibalik-balik lagi. Ini di klip ya guys ya. Chandra nggak ada stok klip, ada sih tapi di tas males ngambilnya. Udah gitu tutup deh rapet. Kitanya dikasih nama ya gitu ya, kayak gini, nama perusahaan yang dituju gitu kan. Nah, biasanya Chandra pakainya bukan yang kayak gini. Ini juga bisa digunakan sih. Jadi nama di sini, nama perusahaan di sini sebelah kiri ya. Sebelah kiri. Tapi kalau madep gini ya, kalau kita nulis gini mah sebelah kanan. Nah, biasanya Chandra pakai namanya itu di belakang sini. Nama Chandra Hidayatsyah, alamat bla 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 bla, nomor HP. Kalau perlu dikasih email, kasih email. Nah, teman-teman nyantumin nama perusahaannya berikut nama jalannya juga ya. Jadi contohnya kayak gini. Itu lamaran versi Chandra ya. Kalau yang untuk emailnya nanti dia jangan dijelasin di sini, kayaknya nanti terlalu panjang kalau dijelasin di sini. Dan ini juga harus rapi, nggak boleh meleot-meleot ya. Nggak usah bagus kayak Chandra. Yang penting rapi ya. Kalau udah nulis lamaran, naruh lamaran, tinggal berdoa aja. Karena kuncinya satu, yaitu berdoa. Kalau udah naruh lamaran, itu dia versi lamaran versi Chandra ya. Teman-teman, bagi yang pingin mengikuti versi Chandra, terserah, itu hak teman-teman ya. Ini Chandra sharing aja, berbagi tips. Nah, kita sudahi aja, kayaknya udah kepanjangan nih videonya ya. Nanti ngeditnya ribet. Karena ngeditnya pakai HP-nya itu HP kentang yang memori RAM cuma 2 GB. Ya. Doain semoga virus wabah corona bisa cepat tertangani dan
bisa menemukan obatnya ya, biar seluruh dunia jadi sehat kembali, sembuh kembali ya, supaya kita bisa kerja kembali gitu. Nah, terima kasih yang sudah menonton video Chandra. Jangan kapok dan jangan lupa untuk subscribe, share, komen, like. Apabila teman-teman Chandra masih bingung dengan tadi penjelasan Chandra ya, silakan tanya aja di kolom komentar biar nanti Chandra jawab ya. Atau bisa DM juga ke Instagram atau 09 ya. Nanti bakal Chandra balas. Ya udah, see you next video. Bye. Semoga bermanfaat.